Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini sebenarnya jadi video yang menarik buat gue, karena biasanya gue gak pernah bahas kasus lokal yang baru-baru aja kejadian. Dan kali ini gue pengen datang dengan perspektif yang lain. Tapi hari ini pastinya gue gak lagi ngebela sang terduga pelaku ataupun sang korban. Ini pengadilan masih jalan, jadi gue benar-benar lagi hati-hati sekali dalam menyampaikan pandangan gue terkait dengan kasus ini. Karena lagi ya namanya kalau gue nuduh-nuduh di video ini ya, apalagi ditonton ya, ntar aku dituntut guys. Jadi gue tidak akan menuduh siapapun, gue gak akan bilang korbannya benar, gak akan bilang pelakunya salah gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin kita ada di area yang netral gitu ya. Karena itulah seharusnya manusia, harus ada di tempat yang netral dalam memandang sebuah kasus yang belum terpecahkan. Kecuali kalau kasus-kasus yang kita udah tahu pasti doi, baru enak kita bacot gitu. Apalagi ini kasus Indonesia. Yang menarik yang mau gue bahas adalah perspektif bagaimana kasus ini mempengaruhi sekolah Selamat Pagi Indonesia. Yang menurut gue sekolah ini justru adalah sebuah wadah yang sangat baik sebenarnya. Cuman masalah lain atau di luar atau oknumnya ya sebenarnya harus jangan disangkut pautkan kepada SPI ini. SPI ini harus tetap berdiri menurut gue. Kita akan bahas perspektif yang ada di kepala gue. Dan semoga lu bisa memandang ini sama netralnya seperti gue. Dan ya walaupun netral, setidaknya kita tetap mendampingi sang korban untuk bisa terus berbicara. Sampai kasus ini bisa benar-benar terpecahkan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. And let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, belakangan ini jelas kita tuh lagi sering-seringnya dengar soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang bernama Julianto Eka Putra, yaitu sang pendiri sekolah Selamat Pagi Indonesia yang memang didirikan pada tahun 2007. Kalau kita dengar dari podcastnya Om Ded nih, alias kapten gue ya, dari Close the Door ya, tentunya ini adalah sesosok om-om yang ngeselin banget gitu. Kesannya bikin sebuah fasilitas sekolah gratis buat jadi tempat dia berburu wanita-wanita alias cewek-cewek di bawah umur. Dan kalau ini beneran kejadian, kalau si om-om ini beneran ngelakuin hal tersebut, jelas ini adalah hal yang benar-benar gila sekali. Bahkan kalau lu nonton di Hotman Paris Show ya, itu Pak Hotman itu sempat bilang bahwa ini adalah kasus pelecehan seksual terbesar di Indonesia. Kalau ini betul-betul kejadian. Apalagi karena kasusnya ini di Indonesia juga ya, jelas kita juga jadi makin bingung sebenarnya kita harus ada di mana. Dan biasanya respon utama dari kita nih para penikmat kasus-kasus ini pasti langsung berdiri di sisi korban dong. Dan langsung ngulik dan nyari siapa sih ini si Julianto Eka Putra ini. Karena tendensinya pasti si om-om ini yang salah gitu kira-kira ya. Dan ternyata kalau lu cari, ini orang adalah motivator yang cukup ternama. Terus bahkan dapat penganugerahan dari Kick Andy sebagai Kick Andy Heroes. Alias ini orang sudah seperti layaknya pahlawan melalui sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan tentu gue pribadi langsung ngira ini sih pasti udah ya mirip banget sama kasus-kasus mainstream lainnya yang ada di luar negeri. Coba aja misalnya lo sebut lah, kayak kasusnya R. Kelly, yaitu si sang anak R&B ya, yang nyekap bocah-bocah perempuan yang katanya mau diorbitin jadi artis atau jadi penyanyi, tapi malah dijadiin bahan mainan dia, quote-unquote. Ada Jeffrey Epstein juga, yang punya koneksi sangat-sangat besar, yang akhirnya ngejual ciwi-ciwi ke orang-orang penting, dan jadiin sebuah pulau jadi tempat rekreasi dia untuk bisa bermain dan bereksploitasi si perempuan-perempuan ini. Selain itu juga ada bosnya Fox yang dimana dia minta banyak presenter-presenter Fox itu buat main sama dia kalau misalnya mau ngedapetin airtime atau promosi dan kawan-kawan. Nah dengan beberapa kasus mainstream tersebut kita udah pasti nganggep bahwa ini udah pasti another powerful rich sick guy yang eksploitasi power dia buat bermain dengan para orang-orang atau wanita-wanita yang cenderung miskin, hopeless, dan lemah ini yang ada di dalam sekolah Selamat Pagi Indonesia. Tapi anggapan gue yang nganggep J ini itu udah pasti salah, itu menurut gue ya,
Dan sekarang ini mulai jadi netral. Setelah gue mencoba terbuka dan mencoba mendengarkan beberapa podcast yang mendatangkan orang dari sisinya si JE. Yang mulai ngasih beberapa hal yang menurut gue menarik buat didalamin lagi. Dan setidaknya harus kita mengerti lewat kacamata yang netral. Karena kalau kacamata udah gak netral, pastinya udah gak bakal percaya. Tapi gue mengusahakan diri gue ada di titik yang netral gitu. Dan ini mulai menyadarkan gue bahwa ada juga sebenarnya laki-laki powerful yang kena bash pelecehan atau tuduhan pelecehan tapi ternyata nggak terbukti. Contoh aja misalnya kasusnya Michael Jackson yang katanya melakukan pelecehan terhadap anak kecil tapi ternyata saat polisi geledah itu nggak ada sama sekali bukti konkret. Dan yang nontonin dokumenternya MJ soal kasus ini harusnya tahu banget bahwa memang anak-anak itu ya emang sesuka itu. Dan pengen banget deket sama Michael Jackson karena se-friendly itu. Dan tentunya yang tahu MJ itu pedo beneran atau enggak, ya tentunya cuma dia sama Tuhan dan Saiton gitu ya. Dan kasus tersebut juga akhirnya ngeganggu kestabilan Heal the World Foundation-nya yang sebenarnya punya misi yang sangat mulia, yaitu dalam menolong anak-anak yang kelaparan, kecanduan narkoba, dan juga kekerasan pada anak. Jadi kan jadi berdampak gitu ya. Dan kasus lainnya mungkin yang paling relevan sama kita pada beberapa waktu lalu mungkin adalah kasusnya Gofar Hilman yang kemarin sempat habis karirnya karena dituduh pelecehan lewat Twitter. Ya memang sebenarnya akhirnya nggak ada bukti yang konkret. Ya akhirnya sampai ngerembet ke keluarganya Gofar Hilman juga yang kagak salah apa-apaan sebenarnya dan akhirnya ikut dihina-hina juga. Terus ada kasusnya Jis juga yang memang cukup aneh di mana guru-gurunya Jis sempat dituduh juga dan akhirnya ngerusak nama baik Jis juga pada kala itu. Nah sebenarnya kalau lihat kasusnya lagi sebenarnya ini bukan masalah JE itu benar atau salah. Tapi yang harus kita perhatiin adalah masalah collateral damage-nya. Jadi ada sebuah kegalauan di hati gue sebenarnya. Apakah sebelum adanya putusan yang konkret dari pengadilan, apakah kita tuh harus banget maki-maki si J ini di kolom komentar YouTube ataupun konten digital lainnya? Padahal ya doi bisa dibilang belum kebukti 100% di pengadilan atau belum ada putusan yang menyatakan bahwa dia tuh totally bersalah. Gue sih tentu sangat peduli tentunya dengan korban ya. Dan emang sebagai korban pelecehan khususnya wanita, kita tuh harus jadi sebuah lingkungan yang membuat mereka tuh nyaman. Supaya mereka bersuara dengan lantang soal apa yang mereka alami. Makanya kita sebagai netizen tuh harus sesuportif itu sama korban. Apalagi channel gue ini juga selalu ya bisa dibilang demen banget lah. Nginfoin kepada lu semua tentang orang-orang sakit di luar sana yang udah macam predator gitu ya. Tapi yang gue khawatirkan di sini adalah bagaimana collateral damage yang terjadi kepada sekolah SPI alias Selamat Pagi Indonesia kalau misalnya sentimen negatif itu sudah terlalu ricuh terhadap JE yang notabene adalah founder dari SPI. Lalu akhirnya berujung pada penutupan SPI atau Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Di mana memang penutupan tersebut akhirnya memang berguna untuk memuaskan hasrat publik atau opini publik. Dan bukannya malah berfokus kepada memberikan solusi kepada si SPI ini untuk tetap bisa berdiri. Karena bagaimanapun sekolah itu atau SPI ini akhirnya mengambil peranan yang mungkin kosong yang tidak dilakukan sama pemerintah provinsi gitu kira-kira ya. Dan gue tahu banget di otak kita mah sebenarnya udah pasti mikir gitu. Gue juga mikir hal yang sama seperti netizen. Kalau kita tuh berpikir pasti si J ini kalau nggak dikata-katain itu pasti bisa menang gitu. Apalagi Doi itu orang kaya gitu dan bahkan baru ditahan setelah viral nih. Ini mah harus pasti bisa bebas pasti kalau misalnya kita nggak pakai konsep viral for justice di Indonesia atau tagar viral for justice. Jadi kita harus fokus ngata-ngatain si JE, bawa-bawa nama JE terus supaya dia tuh benar-benar bisa ditangkap. Kira-kira gitu kan konsep pemikiran kita, bahkan gue pribadi. Nah, tapi satu yang gue perlu garis bawahi dalam kasus ini, kalau kita rame terus ngebahas soal kasus pelecehan ya dan si JE ini, harusnya kita juga kudu rame untuk perhatiin soal keberlangsungan SPI yang menaungi banyak banget orang gak mampu, yang setidaknya SPI ini tuh dibuat dengan salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang gak mampu untuk bersekolah, sehingga mampu berkompetisi di dunia nyata dan punya peluang yang sama mereka-mereka yang bisa sekolah. Apalagi gue salutnya SPI ini dibuat dengan kualifikasi yang cukup sederhana. Asal lu berasal dari kaum yang gak mampu, ataupun yatim maupun piatu, lu bisa masuk ke sekolah ini. Gak perlu harus pintar, karena bagi SPI, orang pintar itu udah ada yang perhatiin katanya. Jadi SPI itu mengambil porsi yang belum banyak diambil sama mayoritas pihak. Jadi gue sebelum bikin pembahasan hari ini, gue memang fokus banget untuk ngelihat SPI-nya dan bukan kasus JE-nya. Dan semoga video ini bisa ngebantu SPI untuk tetap tegak berdiri dan proses pembelajarannya terus bisa diawasi oleh pemerintah provinsi dan menyampingkan nama foundernya yang lagi tersangkut kasus dari sekolah SPI. Karena kalau lu ngomongin masalah kasusnya atau JE-nya atau korban itu udah banyak yang banget yang perhatiin. Dan rasanya peranan gue di sini harusnya mengambil sebuah peran yang mungkin belum banyak yang ngambil, yaitu adalah memperhatikan keberlangsungan dari sekolah SPI ini.
Ditambah SPI ini punya konsep kurikulum yang kalau gue lihat ini berfokus kepada praktek ya, alias mempersiapkan para siswa-siswinya itu untuk langsung bisa bekerja setelah lulus sekolah. Sehingga programnya pun berfokus pada entrepreneurship dan life skill di Transformer Centernya. Apalagi para siswa-siswinya ini juga langsung berpraktek di beberapa titik usaha yang dibuat di sekitaran SPI langsung. Seperti misalnya Kampung Kids-nya yang jadi wahana edukasi dan sebagainya, dan bahkan beberapa sekolah luar itu juga sering melakukan visit ke sekolah ini untuk belajar banyak hal. Dan kalaupun misalnya ada tuduhan soal eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak di bawah umur, ya lagi, yang sebenarnya harus ditutup bukan SPI-nya, tapi orang-orang atau oknum-oknumnya harusnya di reshuffle gitu. Dan ini menjadi peran yang harus diambil sama pemerintah provinsi, yang harus cepat gerak agar proses belajar prakteknya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku kepada anak-anak di bawah umur. Belum lagi beberapa waktu belakangan ini, SPI itu baru aja kerjasama bareng Ubaya alias Universitas Surabaya untuk meningkatkan digital entrepreneurship para siswa-siswinya. Selain itu, SPI juga pernah menuai prestasi di kancah internasional seperti jadi narasumber di beberapa pagelaran pendidikan di luar negeri dan menang beberapa kompetisi di tingkat nasional. Yang buat gue sih terlepas dari tujuan apapun JE bikin ini sekolah, kalau misalnya kita sujonnya dia mau bikin sebuah fasilitas di mana dia bisa berburu wanita atau kayak gimana, intinya itu kesampingkan lah. Bahwa memang ada satu tujuan yang benar-benar terjadi, yaitu memberikan kesempatan untuk murid-murid dari SPI ini untuk bisa berprestasi di nasional maupun tingkat internasional. Intinya ini sekolah bekerja sebagaimana mestinya dan bisa menorehkan prestasi yang nyata, bukan sembarangan doang. Jadi udah saatnya kita tuh nggak kayak media-media mainstream yang terus-terusan fokus dengan nulis judul JESPI sebagai tajuk dari kasus ini. Karena kalau emang beneran salah, ya yang salah oknumnya, bukan sekolahnya, bukan SPI. Mau apapun fasilitasnya mah bisa aja selalu kejadian kayak gini. Gak usah foundernya, tukang sapu, OB, guru olahraga, guru BK juga bisa ngelakuin hal yang sama. Jadi ini masalah oknum doang. Dan emang harus dituntasin sampai ke akar-akarnya. Dan siapapun yang terlibat memang harus disikat kalau memang kasus ini terbukti benar. Karena ntar gue so asik-asik nuduh yang ada gue yang dituntut ya. Orang belum ada putusannya itu ya. Jadi gue agak ngeri juga. Jadi mendingan sementara sampai kasus ini itu terbukti nanti, setidaknya kita bisa pakai kacamata yang netral dulu. Dan ya ngurang-ngurangin nuduh orang. Kan lumayan ya, ngurang-ngurangin dosa kita juga. Apalagi sekarang ini gegara pencantuman SPI di setiap judul kasus JE di media mainstream, akhirnya tuh ngebuat nama SPI itu jadi jelek. Dan katanya tahun pembelajaran yang baru ini akhirnya ngebuat pendaftaran siswa-siswi baru itu jadi berkurang drastis sekitar hampir 50%. Dan lu bisa bayangin bahwa ada 50% anak-anak yang akhirnya harus menunda pendidikannya gegara kasus ini. Dan bukan itu aja, sekolah ini juga bakal terancam tutup karena banyak investor dan donaturnya yang mulai menarik diri dan gak pengen tersangkut paut dengan nama SPI. Dan sekolah yang katanya ngabisin sekitar 700 juta rupiah setiap bulannya untuk beroperasi ini akhirnya benar-benar bisa tutup kalau sentimen publiknya mengarah pada SPI-nya dan bukan mengarah pada kasus JE-nya doang sebagai oknum. Gua paham terjadinya emang di SPI dan beberapa tempat lainnya. Tapi ingat, banyak nasib siswa-siswi yang juga dipertaruhkan kalau kita cuma berfokus pada kasus ini doang dan bukan memperjuangkan keberlangsungan SPI atau sekolah ini. Karena tujuan sekolahnya mulia banget, Jack. Intinya jangan sampai opini publik yang gak netral ngebuat SPI jadi kenapa-napa cuman karena ego kita emang pengen aja nuduh-nuduh dan ngata-ngatain orang. Akhirnya bukannya kasusnya selesai, malah yang ada sekolah adik-adik kita yang kurang mampu ini malah ditutup karena kehabisan biaya, karena sentimen yang udah terlalu melekat sama sekolah ini. Setidaknya dengan video ini gue berharap ada sentimen baru yang muncul soal memperjuangkan keberlangsungan SPI. Karena SPI yang notabene adalah sekolah yang punya tujuan mulia ini, itu juga bisa jadi taruhannya kalau memang akhirnya gak ada media yang mau ngangkat soal keberlangsungan SPI-nya dan hanya fokus kepada viralnya di JE untuk dapetin traffic. Gua tahu bahwa media harus mengangkat kasus JE supaya ini kasus bisa clear dan jelas dan memberikan ruang yang sama kepada korban dan juga pengacara atau pelindung atau siapa yang ngebelain JE itu harus punya space yang sama. Tapi ingat, ada satu space lagi yang kosong di mana nggak ada yang memperjuangkan keberlangsungan SPI ini. Karena tentunya banyak banget orang tua yang akhirnya takut untuk masukin anaknya ke sekolah SPI gitu karena takut dia apa-apain gitu. Kan seakan-akan di sono kagak ada orang baiknya. Kan pasti di sana juga pasti ada orang baiknya gitu. Dan ya makanya gue bilang, intinya pemerintah provinsi atau mungkin pusat bahkan itu bisa terjun langsung ke sekolah tersebut untuk supervising langsung dan yang namanya melakukan pengawasan yang lebih ketat. Kalau memang dirasa SPI ini ada banyak masalahnya gitu. Karena memang visi dan misinya sangat mulia, jadi harus difasilitasi. Dan menurut gue jarang juga
ada sekolah yang seperti ini gitu. Jadi jangan karena satu oknum yang memang lagi dipersidangkan sekarang akhirnya harus menutup sekolah ini karena sentimen yang terlalu negatif dan gak ada yang fokus untuk ngebahas SPI-nya. So itu dia, hari ini gue gak ngebela siapapun, yang gue bela adalah SPI-nya. Semoga pemerintah mau turun terjun langsung untuk melindungi keberlangsungan SPI dan terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap SPI. Kita tunggu aja kasus ini akan selesai kapan. Ini menjadi kasus yang cukup menarik karena penuh misteri juga ya, dan penuh intrik dan puzzle yang nantinya mungkin bakal kita bisa saksikan beberapa saat lagi. Mungkin ya ini bakal jadi salah satu kasus terseru yang pernah terjadi di Indonesia sih. Dan kita tunggu aja dan kita dukung terus untuk kasus ini benar-benar bisa terbuka dan terselesaikan dengan jelas dan clear. Oke, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Semoga kalian mendapatkan insight yang jelas dari video gue kali ini bahwa gue tidak membela siapapun, tapi yang pasti gue mendukung setiap korban untuk bisa berbicara kalau mereka mengalami sebuah traumatik insiden seperti pelecehan yang terjadi belakangan ini. Dan semoga keadilan bisa ditegakkan, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas. And see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.